Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala bis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu bil haqqi basiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqq bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Shadaqallahu azim. Mari di Ahad pagi ini kita bersyukur karena tidak semua orang bisa diberi nikmat untuk duduk bersimpuh di Baitullah, di rumah Allah. Setelah kita sholat jamaah insyaallah yang didahului tadi dengan sholat fajar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dan insyaallah berlipat pahala yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita duduk bersimpuh, setelahnya kita mengikuti sholat jamaah terus kita taklim. Insyaallah bagaikan kita berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi agung, nabi yang senantiasa kita mohonkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya sesungguhnya merequest permintaan dari salah seorang jamaah. Karena rakyat hari ini betul-betul dibikin pusing, dibikin bingung oleh situasi Indonesia yang sesungguhnya ketika akumulasi 1 bohong, 2 bohong, 3 bohong, samalah kalau kita kepada sebelahnya. Kalau bohong terus lama-lama jadi alam bawah dasar, opini. Nah, saya tidak dalam posisi membela yang ini, yang itu, tetapi kita akan luruskan pada bagaimana Al-Quranul Karim memberikan sinyal, memberikan aturan-aturan terkait dengan itu. Maka judul ini ada fotonya, luar biasa ya. Makanya sering rajin foto nanti dikirim, nanti tak masukin di dalam paparan, gitu ya. Berbohong dalam perspektif Islam, lying in Islamic perspective, atau al-kadhib fil mandhuril Islam. Baik, saya langsung meloncat saja. Oh, sebelum kita pengajian kita diingatkan. Ini pentingnya saya membuat contekan. Ini angka dicontekan. Jadi supaya tartil, supaya urut. Mari sebagai tradisi kemuliaan kita, sebelum kita memulai taklim ini kita berkirim doa untuk mendoakan orang tua kita, mendoakan orang-orang yang berjasa pada kita. Siapa itu guru kita yang mengajarkan alif ba ta sa, yang mengajarkan tentang baik dan buruk, yang mengajarkan tentang bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk itu mari kita kosongkan segala yang ada di dalam kalbu kita, hanya semata-mata mengharap ridha Allah dan menunggu dan menanti Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Dan juga mudah-mudahan apa yang kita lantunkan ini mendapat ijabah dari Allah. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu ajma'in wa ala alihi wa sahabati wa qarabati wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa ma'al Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca doa pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, 2 hari yang lalu yang mengatasnamakan forum ulama. Saya nggak tahu ulama yang mana, tapi kira-kira yang datang ke Solo itu mengatasnamakan itu. Apa yang dituntut, apa yang minta diklarifikasi. Ini pengajian insya Allah mencerdaskan, memberi supaya kita ini juga jangan ngaji kitabnya ini hanya WA. Kita kadang-kala apa yang ditulis di WA itu 100% benar. Padahal kita diajarkan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan an tusibu qauman. Jadi kita harus cek and recheck berita itu. Karena nanti saya akan bicara sejarah zaman Nabi pasca beliau wafat, fitnah itu luar biasa. Maka dalam hadis Nabi ada al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berbahaya, lebih sadis. Resikonya, dampaknya lebih besar daripada pembunuhan. Membunuh satu orang selesai. Tetapi ketika fitnah ini terhadap 270 penduduk Indonesia, luar biasa. Oke, maka gambarnya yang pertama ini. Ini kan? Nah. Ya, ini insya Allah bukan hoax. Tapi yang kita sampaikan saya hanya fakta-fakta. Saya bicara tentang sinyalnya, simptomnya, bagaimana nanti kesimpulannya ada di kita semua. Baik, berita di koran ya, hari minggu terakhir ini kan kira-kira beritanya ini. Janji Jokowi tak akan tunjukkan ijazah aslinya, ya kan? Sebut siapa yang menuduh, dia yang membuktikan. Ini kan mengajarkan masyarakat seolah-olah mengikuti fiksi hukum. Memang ketika belajar hukum di fakultas hukum itu kalau ada orang menuduh harus membuktikan. Tapi ini kan saya kira ceto melo-melo kata orang Jawa, ya nggak kayak gitulah. Untuk kasus yang lain pidana segala macam itu. Tapi kalau yang seperti ini ranah masuk juga dalam hukum administrasi negara, akuntabilitas publik itu menjadi penting, ya. Baik, jadi kira-kira ketika dihadapkan wartawan yang nggak boleh moto, tapi namanya wartawan, ada saja yang moto, ya kan? Dilarang, itu sama dengan Bapak, dilarang melihat situs ini, pasti Bapak lebih cepat buka. Apa sih yang dilarang itu kan? Itu naluri manusia. Manusia itu yang dilarang itu yang kadang-kadang diburu dulu kan? Oke. Baik, ini saya main gambar dulu lah. Bukti ijazah palsu Jokowi ditemukan. Itu kata Roy Suryo, ya kan? Roy Suryo mengaku ahli forensik digital. Kalau orang perguruan tinggi akan cek sekolahnya nang digawe. Ya kan gitu? Sekolahnya di mana? Kalau sekolahnya betul-betul forensik digital, mungkin oke lah. Ibarat hadis sanadnya sahih. Nah, tapi kira-kira yang di media kan ramenya begitu Pak. Buktikan ijazah palsu Jokowi ditemukan. Karena kata Pak Jokowi, ijazah itu saya itu hilang. Hilangnya pada waktu mau kerja di Aceh. Banjiran. Berita macam-macam Pak, tafsir macam-macam. Oke, ini saya hanya mengutip yang di koran Pak ya. Bukti ijazah palsu Jokowi ditemukan Roy Suryo. Desak polisi tangkap dan periksa.
Bahkan beliau menggunakan tangkap dan periksa. Nah ini berita lagi. Oke. Digambar-gambarlah. Namanya manusia kan Pak. Alumni 1986 itu kira-kira ijazahnya kayak apa? Satu sisi ada yang menggambarkan gambarnya kayak gini. Background lambang UGM-nya ya Pak ya. Yang lain lebih kental warna hitamnya gitu. Sama saya juga. Saya juga kalau lagi nanda ijazah 7 tahun saya sudah tanda tangan ijazah. Mungkin kalau ditengok, diteliti ijazah yang saya tanda tangani tahun 2015 itu bisa berbeda tanda tangan saya. Manusia hidup berkembang kan Pak, itu bisa jadi. Tarikannya misalkan orang kadang-kadang hanya apple to apple membandingkan hari ini yang lain. Oke. Tapi intinya Pak Jokowi melihat terdesak begitu, mengangkatlah lawyer handal. Ini anak muda ini anaknya yang sekarang Wamenkumham. Otto, ya Otto itu dulu lawyernya Mirna, gitu ya. Ingat Mirna? Mirna itu yang Coffee Mirna di Hotel Grand Hyatt yang bukan di Hotel Indonesia, namanya apa? Kim Pensky ya. Ya, silakan. Oke, Pak Jokowi inilah berfoto bersama dengan lawyer-lawyernya. Intinya saya akan tuntut orang yang memfitnah. Ini masalahnya bukan fitnah memfitnah, tinggal ditunjukin saja rakyat supaya jelas, kan itu aja kan, sederhana sebetulnya. Baik, itu saya dalam posisi ini saya bicara di tengah-tengah saja. Sekarang kita masuk. Pada akhirnya di hukum manapun, di sistem hukum manapun, itu niat menjadi penting. Kita ingat di hukum Islam, kita belajar, kita Riyadhus Shalihin, itu belajar bab niat, 3 bulan juga belum rampung. Ya kan? Bapak-bapak kalau ngaji sama Ustadz Abdurrahman Lubis ya, itu ngaji bab niat kan pada waktu awal-awal lama itu. Artinya apa? Karena bab niat ini banyak orang yang salah. Sama ketika sholat, lagi sholat itu, ya kita harus niat sholat. Masalah niat itu harus dizahirkan, dibatinkan. Masuk lagi cabangnya para ulama menafsirkan itu. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i yang sebagian besar kita semuanya meyakini itu, maka niat itu harus diucapkan. Maka kalau kita lihat di masjid-masjid itu, usolli. Tetapi bagi kita yang sebelum modern, sudahlah, terentang hati hadapkan kita bahwa kita akan sholat. Tapi ada orang juga yang mengatakan kalau kayak gitu nggak marem, ya kan? Contoh, saya tadi niat sholat, ya kan? Sampai sini saya nggak pakai peci. Terima kasih Pak Nikmat tadi dipinjemin peci putih. Saya kan pakai peci putih nggak yakin gitu. Jadi pakai hitam ganti. Untuk menghargai tadi yang ke rumah ngambilin peci. Jadi innamal amalu binniyah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini muttafaq alaih, artinya disepakati oleh para imam-imam Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan seterusnya. Sesungguhnya amalan perbuatan tergantung pada niatnya. Sesungguhnya seorang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kita ingat pada waktu perang Badar, kalau niatnya hijrah itu karena depek mantu ataupun akan dijadikan mantu, ya sebatas itu. Tetapi kalau saya ingin berjuang di jalan Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan, akan menerima. Oke, sama. Kita ini apa sih tujuannya? Ujung-ujung mengatakan kalau sudah sampai dengan ranah pribadi saya, rumah saya akan kejar.
ini bukan panggung sandiwara. 10 tahun Pak, tinggal buktikan aja kok mudah. Rakyat kita juga mudah memaafkan kok. Oke. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini ayat yang rajin, maaf, kalau di dalam ayat yang sering sampaikan, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura. Ini adalah ujung ayat Al-Furqan di atas 127 yang biasa saya mengaji. Bagi saya ini favorit karena apa? Sekarang ini banyak orang yang, mohon maaf, Ramadan saja barangkali kita tidak membuka Quran, ada di sana. Atau ada sebagian yang mungkin baca Qurannya hanya 1 juz, mungkin kita, atau mungkin tetangga kita, gitu ya. Itu yang dikatakan, wa qala Rasulullah ya Rabb. Ini sesungguhnya redaksi ini sebetulnya adalah dalam Quran juga kan gitu. Qala Rasul wa qala Rasulullah ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya. Al-Furqan ayat 30 ya. Ya, ayat 30. Maaf. 21 ya, saya dari ayat 21 sampai 30 yang dimulai Allah ya. Oke. Tidak menggunakan, tidak mengamalkan perintah-perintah dalam Al-Quran dan tidak memperhatikan halal dan haramnya. Jadi di dalam waqala Rasulullah ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Padahal di Al-Baqarah ayat 2, Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil. Kita sudah janji loh ketika ngaji Al-Baqarah ayat 2 itu, Quran itu tidak ada yang diragukan. Artinya apa? Al-Quran sebagai way of life. Tetapi betapa kita ini sering melupakan Al-Quran. Baik, diklarifikasi hoax ya. Bapak dan sekalian, fenomena sosial, perilaku penyebaran berita hoax ini banyak terekam dalam Al-Quran. Ini di sini nggak begitu jelas ya. Saya bacakan aja. Bermula pada kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Kira-kira Nabi Adam dapat hoax dari siapa? Atau bahasa lainnya digoda oleh siapa? Iblis, gitu ya. Adam, kamu tuh hebat. Nah, kira-kira begitu. Manusia kita ini kadang-kadang kayak gitu juga tergelincirnya kan. Oke, Nabi Adam dan Hawa yang terperdaya berita hoax yang disampaikan iblis tentang pohon keabadian hingga mengakibatkan terusirnya Nabi Adam dan Hawa dari surga ke bumi. Jadi kita ini, bapak-bapak kita aslinya, kita ini KTP-nya surga. Aslinya kita ini, tetapi akibat dari hoax terlempar ke bumi. Oke ya. Juga pada kisah Fir'aun, sang penguasa yang membuat berita hoax dan membentuk opini publik tentang Nabi Musa yang ingin mengkudeta sang penguasa dan mengusir rakyatnya. Padahal Nabi Musa hanya mengatakan, hai Musa, hai Fir'aun, jangan mempertuhankan diri. Karena Fir'aun itu suatu saat tanya, saking keselnya, ini anak-anak sudah dibesarkan, kan Musa itu dibesarkan oleh Fir'aun. Fir'aun mana? Silahkan Bapak, karena Fir'aun itu kayak, kalau mohon maaf, saya tidak menyamakan. Fir'aun itu kan ada Fir'aun 1, 2, 3 atau Ramses 1, Ramses 2 dan seterusnya, ya. Jadi kata Nabi Musa, kami ini ingin meluruskan tauhid, ingin membenarkan bagaimana kita, cara pandang kita. Kita ini manusia, bukan Tuhan. Karena Fir'aun waktu itu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Jadi karena Musa dianggap musuh,
dikejar-kejar kan. Ujungnya ketika pasukan ataupun penganut dari Nabi Musa dikejar-kejar, terpepetlah dia di Laut Merah, dan tidak ada lain, umatnya mengatakan, pengikutnya, Musa, Musa, kita sudah terpojok, kita sudah terperangkap, depan kita laut. Tapi keimanan Nabi Musa mengatakan tidak, kala. Disitulah perintah idrib bi'asaka. Jadi keimanan ini harus menancap. Itu yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat itu. Sahabat-sahabat Nabi luar biasa. Oke, saya lanjut tentang hak. Ini sudah mulai ketuaan, nggak begitu jelas. Oke. Berikutnya adalah ketika pergantian kepemimpinan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan menganggap tidak ada apa-apa. Ada apa-apa. Kanjeng Nabi itu sampai 3 hari mayatnya belum dimakamkan. Itu karena para sahabat menganggap kepemimpinan ini penting. Kepemimpinan penting. Dan ternyata sahabat Abu Bakar hanya sempat memimpin 2 tahun karena beliau dipanggil Allah. Tetapi dengan segala kehebatan beliau sebagai orang yang dijuluki As-Siddiq, maka kalau kita menyebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, padahal namanya bukan itu. Silakan nanti ada waktu khusus. Jadi intinya adalah sepeninggal Nabi juga fitnah itu banyak. Sayyidina Abu Bakar diganti Umar, melihat potensi konflik akan tinggi, membaca pada waktu fenomena Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar menuju formatur. Formatur itu 1, 2, 3, 4, silahkan berunding. Luar biasa Pak. Ketika Sayyidina Umar itu diminta untuk itu, juga tidak mau. Beda dengan zaman sekarang, malah melamar jadi jabatan. Doanya setiap hari malah mudah-mudahan jabatan melekat. Nggak boleh Pak. Kalau dalam konsep Islam, betapa agungnya sebuah pemimpin. Ya, maka pemimpin itu dapat fasilitas surga kalau benar. Tetapi kalau nggak benar, inti neraka Pak, dasarnya neraka. Oke. Jadi inilah di dalam Islam fitnah ini harus hati-hati. Saya nanti akan membawakan banyak ayat, Pak ya. Oke. Nah, kita masuk, kita ini di dalam Kitabul Jami ya, bab peringatan terhadap akhlak-akhlak buruk, hadis yang ke-27 dikatakan, laisal mu'minu bit-ta'ani wala la'ani wala fakhishi wala badi'i. Bukanlah seorang mukmin orang yang suka mencela, orang yang suka melaknat, dan orang yang suka berkata-kata kasar dan juga berkata-kata kotor. Jadi kita tidak boleh. Mari kita merujuk ayatnya. Ini kecil, saya coba gedekan. Bisa dilihat Pak? Oke. Jadi ini saya nyari dari jam 2 loh Pak. Makanya tadi mungkin karena buru-burunya still yakin saya sudah pakaian lengkap, pecinya ketinggalan. Untung sarungnya ketinggalan. Tapi mohon maklum, kalau profesor lupa boleh katanya. Yang nggak boleh itu masih muda lupa gitu. Baik. Laknat Allah pada orang yang ingkar. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Ingat ayat kedua, la raiba fi hudal muttaqin. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang. Jadi orang Yahudi, orang Nasoro, itu dulu tuh akan datang suatu saat Nabi yang terakhir yang akan mengenapkan risalah. Tetapi ketika Nabi Muhammad sudah hadir,
nggak dipercayai juga. Ya, jadi di sini walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastakhfituhuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullah 'alal kafirin. Oke, ini sandaran hati-hati kalau menjadi orang kafir. Karena apa? Kita ini kalau gunakan bahasanya Pak Jenderal kita, Pak Nur, kita sudah masuk dalam era proxy war. Apa itu? Di era orang mengatakan disrupsi, sekarang namanya orang boleh mengatakan era industri 4.0. Bayangkan di Masjid Ar-Rajan ngerti era industri 4.0. Intinya gini Pak, orang-orang di perguruan tinggi itu mengatakan zaman sekarang itu zaman globalisasi. Ya, makan pagi di Bandara Soekarno-Hatta. Nanti bukan sarapan, minum kopi di Singapura, rapatnya di New Delhi. Nanti tidurnya di Amerika. Itu zaman sekarang bisa. Saya sering kadang-kala ya pagi-pagi di Jakarta ke Batam, habis itu nanti ke Makassar. Itu kalau ditempuh jarak jauh, tapi zaman sekarang nggak ada yang jauh. Kita ingin mengatakan bahasanya era globalisasi. Bahkan ada lagi Pak, era decoupling. Apa itu? Orang-orang sekarang keterputusan. Jadi zaman sekarang ini tidak bisa lagi kita kayak zaman dulu. Contoh apa? Pernah membayangkan nggak yang sekarang ini seperti saya kemarin itu pagi di sini mampir ke masjid kondangan sama Ustadz Ali Mufarikid dan Hikmah, Baitul Hikmah. Setelah itu saya ke daerah Joglo sana. Habis itu ketiga ada kondangan di daerah belakangnya Mabes, sudah bikin stres, jalannya cuma kecil sekali gitu. Tapi saya ingin katakan dulu tidak mungkin, tapi sekarang mungkin. Oke, ini namanya era global. Dan ketika GPS itu bisa mengantarkan, dulu GPS sering kesasar ke kuburan kan Pak. Sekarang sudah mulai canggih, karena apa? Yang lewat banyak sehingga jejaknya banyak. Itu zaman sekarang. Ngeri lagi ilmu DNA Pak. Saya baru diceritain seorang dokter memeriksa ada, ini ilustrasi Pak ya, ada orang barat itu meminta di pengadilan, tapi sebelum pengadilan tentu biasanya, jadi gini ceritanya, orang Amerika itu dia itu senang sama PSK, mohon maaf ini saya katakan. PSK itu yang itu Bapak, yang malam-malam itu dulu di kamar tunggak gitu ya. Ternyata si bule itu sayang banget sama PSK itu. Karena dia sebagai kepala cabang di Jakarta, dia harus ke pusatnya, salah satu kantor besarnya itu di Bangkok. Karena hanya 7 bulan, kalau dia membawa istri, nanti istri PSK yang dianggap istri, dianggap ya. Orang barat yang namanya 7-Eleven ini kan sudah biasa Pak. 7-Eleven itu apa? Kumpul kebo. Masih belum kumpul kebo. Kebo itu nggak pakai kawin, gitu ya. Singkatnya si bule itu senang sama PSK itu. Nah, ketika si bulenya pindah ke Bangkok, yang notabene hanya kurang dari 1 tahun, kalau membawa si yang dari Jakarta tadi ke Bangkok, ada prosedur imigrasi ini dan itu ribet. Sudah kamu saya tinggal di sini aja ya, saya penuhi segala macam. Si bule karena merasa sudah layaknya suami istri dan mengandung, dia bahagia sekali karena ingin punya anak dari orang Indonesia. Tetapi begitu 1 tahun berikutnya dia biasa-biasa aja. Dia menganggap yang lahir dari PSK itu adalah anaknya. Tapi rupanya
dasar namanya PSK, masih ngojek juga dia. Sesungguhnya yang ketika dengan beliau, karena di tempat kayak gini biasanya perebutan segala macam, berantem dengan temennya mengakibatkan keguguran. Begitu keguguran, ada PSK yang masih baru, masih belum berpengalaman, hamil juga. Ternyata yang baru hamil itulah jenazah. Kamu saya biayai berapapun kamu minta. Karena rupanya bule ini menjaga mereka 1 bulan. Tahun itu kayak 20 tahun yang lalu 30 juta. Jadi kalau dikasihkan 10 juta kan masih untung 20 juta kan. Nanti kalau lahir tak pe anakku. Singkatnya, begitu bule setahun berikutnya datang, dia bahagia, dianggap dia anaknya. Oke, 20 tahun kemudian, bukan 2 tahun kemudian, ketika tugas di Jakarta selesai, si orang bule ini harus pulang ke negerinya asli, di Jerman. Di Jerman itu punya tradisi, kalau dia bawa anak kecil, dan itu judulnya suami istri, karena nanti ketika di Jerman itu akan dapat keringanan sekolah nggak bayar, maka perlu tes DNA. Saya ingin mengatakan DNA itu ya. Ternyata begitu tes DNA, dokter mengatakan ini nggak mirip nggak segala macam. Akhirnya sang dokter tadi yang saya kenal itu panggil itu. Dia tidak mau